Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab usul fikih Al-Waraqat. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita beriring Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratil habibina wa syafi'i qulubina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. Ya kana. Thumma ila arwah sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Al-Hasan wal Husain wa asyrafil mubasysyirin wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Iya kan. Thumma ila arwah sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sayyidina Aisyah ar-Ridha wa sayyidina Ali Zainal Abidin wa banihi sayyidina Muhammad al-Baqir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Al-Qaidi. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Thumma ila arwah mu'allafat kitab Al-Waraqat Al-Imam Al-Haramain Abdul Ma'ali Ziyauddin Abdul bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini Asy-Syafi'i. Thumma ila Syekh Nadim Ahmad Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'arabatina wa bidaraini wa liwalidayhima wa limasyaihima. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa usulina wa furu'ina wa al-khadirina fi majlisina. Al-Fatihah. Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai halaman kita 31 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa tahsisus sunnati. Niku nggih. Wa tahsisu dan mentaksis as-sunnati as-sunnah bil kitab
dengan Alkitab. Ya. As-sunnah artinya hadis, Alkitab artinya Al-Quran. Takhsisi seperti mentaksis, hadis shahihaini, hadisi dalam hadis shahihaini, as-shahihaini Bukhari Muslim. Kalau ada kata-kata hadis shahihaini, hadis Bukhari Muslim. La tidak, la tidak yakbalu menerima siapa Allah salata salat ahadikum salah satu di antara kalian, idza apabila ahdasa hadas ya tawaddoa dia berwudu bi qaulihi ta'ala ditaksis bi qaulihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala wa in kuntum wa in dan jika kuntum kamu marda sakit ila sampai qaulihi firman Allah falam jika tidak tajidu kamu dapatkan ma'an air fatayammamu maka bertayamumlah kamu wa in meskipun
Fa'in meskipun kemudian warodatus sunnatu, warodatu menjelaskan, as-sunnatu as-sunnah, bitayamumi tentang tayamum, hailun juga ba'da setelah nuzulil ayati, nuzuli turunnya al-ayati ayat ini. Watakhsisus sunnati, watakhsisu dan mentaksis as-sunnati sunnah, bis-sunnati dengan sunnah, kata sisi seperti mentaksis hadis shahihaini, dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Bima dalam tanaman, sakotis samahu, sakoti yang diairi, as-samahu dengan air hujan, al-usratu ada kewajiban zakat, 1/10, dalam kurungnya ada kewajiban zakat terus 1/10. Nah, makna kata al-usratu 1/10 ya. Jadi ada kewajiban zakat 1/10. Bi hadisihima, ditaksis dengan hadis Bukhari Muslim. Laisa tidak ada kewajiban, bima dalam hasil panen, duna yang kurang dari khamsati 5 ausukin wasak 5 wasak, sodakotun untuk zakat, watakhsisu dan mentaksis an-nutki ucapan,
dengan kias. Ya, kias bahasa saniki analogi. Wanani dan maksudnya di sini binutki ucapan qaulallahi ta'ala adalah firman Allah Ta'ala. Wa qaula dan sabda, wa qaular rasuli dan sabda Nabi dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annal qiyasa, li'anna karena al qiyasa qiyas yastanidu disandarkan ilan nasib ila pada nasin dalil nas min kitabillahi ta'ala, min berupa kitabillahi ta'ala, kitab Allah Ta'ala. Au atau sunnatin hadis Nabi, faka'annahu sehingga seolah-olah nas kalimatnya faka'annahu ini kita terjemah Jawa kan fa mongko tawi ikuman nas, nah, maka terjemah Indonesianya faka'annahu sehingga seolah-olah nas al mukhassisu pentaksisnya wal mujmalu lafat mujmal ma adalah dalil yaftaqiru yang membutuhkan ilal bayani penjelasan. Nahwu contoh salah satu kuru'in, lafat salah satu kuru, fa innahu karena lafat ini ya salah satu huruf yahtamilu mujmal
Al-adharo, lafat adhar artinya suci. Wal haidho, dan haid. Liishtiraki, dimiliki bersama. Al-Qur'i, lafat Al-Qur'i. Bainal khaidi, baina antara al-khaidi haid, wat tuhri, dan suci. Wal bayani, dan bayan. Ikhraju syai'i, ikhraju adalah mengeluarkan. Asy-syai'i, sesuatu. Min, dari. Hayyizil iskali, hayyizi keadaan. Al-iskali, muskil. Ila, menuju. Hayyizi keadaan. At-tajalli, transparan. Ai, maksudnya ayil itidhohi, ai maksudnya al-itidhohi, dalil yang jelas. Wal mubayyinu, dan dalil yang dijelaskan. Wa huwa, adalah an-nassu, nas. Saya jelaskan 3 poin ini, taksis sunnah dengan kitab. Jadi kalau ada ketentuan yang dijelaskan oleh Nabi, ya, setelah Nabi menjelaskan ternyata turunlah ayat. Ini namanya taksisnya sunnah hadis dengan Al-Quran. Contoh, la yaqbalullah, jadi Allah tidak menerima sholat ahadikum, sholatnya salah satu di antara kalian, idza ahdasa, apabila kalian hadas, hatta yatawaddoa, ya, sampai dia berwudu. Jadi kalau nggak wudu, sholat kita tidak sah. Dawuhnya Nabi ini ditaksis dengan firman Allah, wa in kuntum marda, jika kamu sakit, ya, ila qaulihi falam tajidu ma'an, apabila tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Jadi kalau kita sholat, ya, ini kalau nggak wudu,
nggak sah sholatnya, nggak diterima oleh Allah. Nah, taksis ini kita harus memahami yang namanya syariat, ya, dan harus memahami namanya fikih. Apa yang namanya yang dinamakan syariat? Syariat adalah ketetapan Allah dan Nabi-Nya, dan tidak bisa diotak-atik bahasa kita. Jadi ketetapan Allah dan Nabi-Nya atau Nabi Muhammad yang tidak bisa kita rubah-rubah. Nah, ini namanya syariat. Sedangkan fikih itu adalah tafsiran ulama tentang syariatnya Allah. Contohnya, ini kita boleh tayamum apa enggak kalau kondisi begini-begini. Nah, itu kan nanti pendapatnya ulama, itulah namanya fikih. Nah, jadi fikih contoh kalau kita belajar fikihnya Imam Syafi'i, berarti itu tafsiran Imam Syafi'i tentang syariatnya Allah. Contohnya, boleh nggak ketika sholat kita membaca basmalah? Imam Syafi'i punya pendapat. Nah, itu namanya fikih. Nah, ada orang yang sholat sebelum membaca Fatihah, surat Al-Fatihah, membaca ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu redaksi pertama. Ada ta'awudnya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Nah, tetapi itu pun tidak banyak diikuti oleh pengikut mazhab Syafi'i. Contohnya seperti kita di Indonesia, ketika sholat walaupun mazhabnya Syafi'i, kita kan nggak pernah melafalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kayak qiraah, itu kan nggak pernah. Karena ada yang merujuk ayatnya bahwa hadisnya bahwa Nabi dan Abu Bakar, Umar, Utsman itu dulu hanya membaca awalnya hamdalah. Nah, terus Imam Syafi'i berpendapat bahwa membaca basmalah itu adalah bagian dari ketika kita mengawali membaca Al-Quran. Apabila bacaan itu dikeraskan, maka yang mengeraskan bacaan dapat pahala, yang mendengarkan bacaan yang keras itu juga mendapatkan pahala. Disitulah Imam Syafi'i berpendapat dan dimasukkan dalam fikihnya Imam Syafi'i. Berarti fikih itu ketetapan budaya beribadahnya yang mengikuti dalil-dalilnya Imam Syafi'i. Tetapi yang namanya syariatnya tidak berubah. Kemudian ini ada taksis as-sunnah bis-sunnah, ya. Ada taksisnya hadis dengan hadis. Dulu ketika Nabi bersabda kondisinya seperti ini. Nah, kemudian ada yang lagi terjadi kondisinya berubah. Seperti jenengan ini, makanya ada di sini fima sabatis sama'ul usratu. Nah, ini kalau ada tanaman yang diairi dengan air hujan, bahasa kita kan tada hujan. Jadi yang ada 1/10 itu 1/10. Artinya 1/10 apa? Ya 1/10 bagian dari tanah yang tanaman yang tanahnya dialiri oleh hujan. Terus kita mengatakan ini tidak dialiri oleh air hujan, Gus, tapi dialiri oleh air diesel. Ini lebih mahal, masa berlaku yang 1/10? Nah, ini kan taksis ini, ya. Dengan ketika menanam, ini kalau air tada hujan kan gratis, itu 1/10 diambilnya. Bagaimana kalau airnya menggunakan diesel, solarnya seperti sekarang carinya sulit, ya. Akhirnya biaya perawatan tanaman itu jadi mahal. Apakah tetap 1/10? Ya, kita hitung dulu dengan daya operasionalnya, sewa sawahnya berapa, peratusnya kalau di sini 100 batas 100 ru itu sudah 3 juta.
akhirnya ini ditaksis di hadis iman dengan hadis Sahih Bukhari Muslim, laisa fi madunna khamsati ausukin, laisa tidak ada kewajiban dalam panen yang kurang dari 5 ausukin wasak. Kalau 5 kintal berarti orang usah atau zakat. Kita perbandingan sekarang di Indonesia. Nah, kita bicara ini apa ada pertanian dulu di Arab. Ya, sekarang aja nggak ada pertanian. Adanya orang-orang Badui itu nanam sayur-sayuran, ya. Nah, ini contohnya. Kalau kita punya sawah, ya, 100 batang atau balon 100, kalau cuma keluar 5 kintal bagaimana? Wajib zakat ya? Jangan punya sawah. Saya punya sawah ya rata-rata sekarang per 100 ya 5 kintal kurang. Kalau kita hitung biaya operasional dengan hasilnya itu, mendingan nggak usah nanam padi. Biaya untuk menanam padi itu kita kumpulkan aja untuk beli beras sudah lebih dapat banyak. Makanya sekarang sewanya per 100 sudah 3 juta. Terus setiap kali tanam 4 bulan itu mengeluarkan berapa? Mulai orang tandur matunnya bla bla bla, terus begitu panen cuma 5 kintal. 5 kintal bukan kering, 5 kintal basah teles. Nasib. Terus apakah masih bicara 1/10? Akhirnya ditaksislah dengan hadis yang lain oleh Bukhari Muslim, tidak usah 1/10 lah, 5 cidukan katokmu ya. Ausuk itu kan pengertiannya diciduk sama, ya dulu itu tangannya orang Arab kan besar, diambil begini, nah sampai 5 kali. Ya, sekarang nggak usah gitu lah, pakai paling minimal pakai takaran liter lah, 5 liter aja diambil sebagai bentuk zakatnya. Masih gak panen teman-teman ya tetap mengeluarkan zakat, mensyukuri nikmat. Nah inilah namanya fikih. Jadi tidak mungkin kita tidak akan mentaksis kondisi yang seperti itu. Belum lagi ketika nanam tanaman itu terus dikasih kur oleh bank. Jadi jatah kur nyaurnya Pak musiman, musimnya bayar, musimnya orang panen. Kalau kurnya ya tidak mau tahu, pokoknya utang aku ya kudu nyaur. Nah ini makanya akhirnya ada taksis sunnati bil kias. Jadi taksis ucapannya dengan kias. Bisa juga taksisnya dengan kias, itu bisa juga ketika kita memahami firman Allah, ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaiton. Ya. Di Quran itu kan tidak pernah ada kata-kata sabu-sabu, tidak pernah ada kata-kata apa kokain dan sebagainya, sehingga untuk menentukan itu adalah kategori innamal khamru wal maisir wal ansab adalah membutuhkan kias. Dicarikan bersama, oh ini apa? Oh ternyata memabukkan, oh ternyata sedikitnya memabukkan, banyaknya lebih memabukkan. Nah ini namanya dikiaskan, dianalogikan dengan sesuatu yang lain. Seperti di sini juga ada kata-kata contoh salah satu kuruin. Orang dulu tidak paham kalau salah satu kuruin ini apa ini. Fa'innahu yahtamilul adharu wal haidho bil ishtirakil kur'i bainal haidhi wa tuhri. Orang haid itu kan kadang-kadang sudah masa suci, tapi
tapi masih ngeflek, ya. Terus orang bingung, kalau begini ini sudah boleh wajib sholat apa belum? Terus yang nggak ngaji, ini dianggap saja masih head, akhirnya nggak sholat. Nggak sholat itu bukan karena headnya, karena malas. Terus itu digunakan kesempatan, dikiaskan oleh orang itu sendiri bahwa ini adalah masih head. Padahal itu proses 3 hari untuk dari kotor menjadi bersih. Nah, masa itu pun sudah wajib sholat. Ini namanya dikiaskan. Wal bayan ikhraju syai'in min khairil iskar, yaitu orang dulu namanya muskil. Ya, cik melarani. Orang mau bayi itu masih melarani, belum dikatakan bayi. Nah, makanya ini namanya muskil bila khayizit tajalli, sehingga sampai transparan. Ngeflek itu masih hitam kehitaman, ada yang kemerahan, kemudian sampai betul-betul bersih, at-tajalli transparan, betul-betul bersih. Terus kalau zaman modern kan sudah ada pembalut, terus ada apa itu. Nah, akhirnya ini nggak ngeflek, berarti sudah bersih. Tapi kan 1400 tahun yang lalu, apa perempuan di Arab pakai celana halal? Iya, kita lihat saja kitab ini ditulis oleh Imam Al-Juwaini tahun berapa. Terus membicarakan orang-orang perempuan di Arab 1400 tahun yang lalu. Ini aja ditulis tahun 864 Hijriah. Sekarang 1400 tahun. Berapa? Ya 700 tahun yang lalu. Kita membaca kitab yang ditulis 700 tahun yang lalu untuk bicara kondisi di abad 14. Ini abad ke-8, sekarang kita hidup di abad 14. Terus ini bercerita dasarnya ketika itu hadisnya Nabi, orang Arab perempuan belum pakai celana dalam. Dulu adanya kan cuma kulit yang disama. Mungkin nggak perempuan itu celana dalamnya pakai kulit. Ya lecet pasti. Makanya satu kisah itu kan ada satu sumur Al-Bihri itu kan dilempari gombal-gombalnya perempuan yang hakikat, kotor buang ke situ, kotor buang ke situ. Terus ada sumur di sebelahnya dipakai wudhu. Nabi tak ditanya, ya Rasul boleh nggak wudhu di sumur sebelahnya? Kata Nabi kan boleh, karena sudah jaraknya agak jauh, jadi itu bisa alirannya itu sudah dianggap suci. Sama dengan kita septic tank itu ngebor untuk air, keperluan mandi, ya, keperluan minum dan sebagainya. Nah, ini makanya kita perlu mentaksis, memahami ini. Ya, kalau dulu perempuan tahun 50 ke sana belum ada yang namanya pembalut wanita, adanya gombal alias orang Jawa badas pipih disuai kan gitu dulu. Nah, ini ditaksis dengan sekarang sudah ada alat yang canggih, ya. Makanya dari situ dikiaskan taksis anut bil kias. Bagaimana kalau ini seperti ini, boleh enggak? Kalau ini boleh enggak? Nah, itu nanti jenengan sudah bisa sendiri, ya, dengan dasarnya seperti ini. Gimana? Kira-kira paham? Ini belum taksis ibadah yang lain, ya. Iya. Jadi seandainya tidak mencukupi berarti itu belum zakat. Kacing sing cukup gak zakat. Lagi taksis sunnah bil kitab. Lek gak cukup gak zakat apa-apa, tapi lek cukup gak zakat itu sing apa-apa. Kan saat ini kata pemacak marat dan gak netono zakat. Kadang saya amati, bahkan saya teliti, dia selalu mengatakan nggak pernah dapat satu nisab satu tahun. Karena begitu mendekati tahun zakat itu diturunkan hartanya, sehingga ketika dihitung tidak jadi satu
nisab, nggak mengeluarkan zakat. Ya kalau kita berhadapan dengan Menteri Keuangan di dunia tidak apa-apa, bisa kita akali gitu. Kalau dengan Allah kan ya nggak bisa. Ya akhirnya dimelaratkan beneran oleh Allah. Jadi ketetapan Allah syariatnya tidak bisa diotak-atik. Ya, zakat ya tetap zakat, tapi taksisnya yang berada di dalam fikih dan usul fikih itu kan kita bisa menentukan harus ini secara syariat dan dibahas di fikih. Aku oleh gak zakat mergo aku gak tadi, nah itu boleh. Tapi ketika kita sudah bicara di atas fikih namanya tasawuf, ya tetap tak zakatilah aku titik tiga ini rizki Gusti Allah. Nah itu nanti bahasanya kan berbeda antara fikih dengan tasawuf berbeda. Kalau urusan fikih yang penting zahirnya, karena taksisnya itu adalah berbicara syariatnya yang diulas di dalam fikih ini melalui usul fikih. Kita nggak jauh-jauh. Sekarang lagi ngetren BRT, PKH. Kita punya rumah, katakanlah seperti saya ini. Bisa nggak saya dapat BRT? Oh, sakit Gus, tak tanda tangan itu sakit. Oh, nyatanya, sing sugi-sugi ya oleh, sing kan duwe malah tak oleh. Nah, ini taksis apa? Sunnah bisunnah itu. Jadi itu taksis an-nutqi bil qiyas. Walah, ibu omai gede kok jegongrongane. Kiasnya ya, ini an-nutqi bil qiyas. Tapi jeruni keropos, makanya tak boleh no sumbangan. Karena yang ngerti mengaduh misalnya. Ini kan an-nutqi bil qiyas. Nah, Pak Mongi meyakinkan orang lain dengan an-nutqi bil qiyas. Maka gak kayak tadi an-nutqi bil qiyas. Kalau dewi lupa masih tetap dipaksa, tanda tangan Pak. Kalau ada tuh kan BTN itu turun juta. Ya wes kancane ora aku oleh menenge anu iki bilnya iki lho ATM iki ono. Kalau ngene saya nggak layak. Terus ngomong saya nggak layak. Nah, jadi diklik di laptopnya bank itu ya muncul kalau saya nggak layak terima itu. Tapi ada an-nutqi bil qiyas, saya layak karena saya kategori pejabat publik. Nama kategori pejabat publik situ dengan layak mendapatkan ini. Ya, tapi kan rekeningnya begitu saya tarik langsung mati, rekening pun betul saya ditransfer lagi dengan rekening yang lain. Dan ini an-nutqi bil qiyas, ucapannya mbok piye carane kowe ngakal sing penting iso. Nggih. Yes, sama lah dengan kita omai gede keramik terus kiasnya pejabat publiknya, contohnya pamongnya dan sebagainya itu malah sama ngerti jeruni misakno iku ngono jegonggrongan itu sama. Saya juga begitu ditanya pejabat di atas saya itu gimana Pak? Saya survei kok ninjanya ada 2 loh. Terus pripun? Tapi selalu mengajukan ke kelurahan untuk dapat bantuan. Kelurahan Bendal sampai kecamatan, bayangkan. Ya, jadi ini kan namanya an-nutqi bil qiyas. Orang mengkiaskan dirinya marah. Ya, jadi ini tergantunglah situasi kita bagaimana menciptakan kondisi ini melanggar syariat apa enggak, secara fikih ini benar apa enggak. Ya. Lagi an-nutqi bil qiyas ini sudah dijabarkan turunannya kan an-nutqi bil rekayasa. Rekayasa itu bahasa Arabnya kan asiasa. Ya siasat. Bahasa Jawa diterjemahkan bahasa Jawa jadi siasat. Bahasa Latin politik. Bahasa Sunda nipu nulaletik, nipu sing cilik-cilik itu. Nah, ini contoh yang dibahas di dalam usul fikih ya.
Kalau sudah sistemnya begitu ya mau bagaimana? Nah, tak kayak malaikat aku mau, tapi tetap di komen melet malah metu 2 juta, lumayan. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan wa binan mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa afaqana bil Qur'an. Allahumma syughil wa fitna bil ladina tuqaddimuna minas shalihin. Allahumma ya Allah astaghfirna tula hayatina bil lailina wa naharina wa fitna bil ladina tuqaddimuna minas shalihin wa rasulna wa kun lana kama kunta lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa linal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.